Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya nggak upload video. Ini saya mau upload lagi karena memang saya nggak ke bengkel, hanya Mas Anam saja yang ada di bengkel. Karena memang kondisinya anak saya masih harus bolak-balik masuk rumah sakit ke RS Utomo Surabaya. Jadi saya nggak bisa upload video atau bikin video lagi di bengkel. Ini ada harapan dari Sidoarjo. Ini katanya SCU nya lemah, didekatkan baru dia mau connect. Ini dikirim SCU sama ECU nya, katanya habis kebanjiran atau tabrakan, entah bagaimana. Nanti kita buka dulu. Oke, saya juga rindu nggak bikin video lagi, kangen sama teman-teman juga. Dan sudah hampir 1 bulan saya nggak ke bengkel. Oke, bagi yang penasaran kenapa kok nggak upload video sih, yaitu tadi ada masalah ya Mas, ada masalah internal. Dan saya juga mohon maaf jika ada pertanyaan dari WA ataupun dari yang lain saya nggak ngerespon, ataupun responnya istilahnya saya kurang bagus, saya mohon maaf. Mungkin pikiran lagi ngeblank, pikiran lagi sumpek, atau banyak pikiran juga bisa. Namanya anak sakit, jadi nggak fokus sama kerjaan, ataupun ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang istilahnya susah, saya juga lagi mikir, saya nggak ngerespon. Kadang saya jawabnya istilahnya nggak begitu mengarah, karena ya apa, saya memang membatasi dari dunia. Oh, ini pecah ya Mas Bro. Saya membatasi dari dunia percakapan atau apa, karena fokus dulu sama anak, itu yang penting. Mudah-mudahan dengan ujian ini saya bisa melewati semuanya. Namanya manusia itu punya ujian masing-masing, entah dari rezeki, penyakit, atau yang lain-lain. Setiap manusia itu ada ujiannya. Mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan sabar, gitu aja. Dari sini motor. Oke, ini pecah, kondisinya pecah apa habis dibongkar saya juga nggak tahu. Oke, kita coba dulu. Kita pasang SCU nya. Jadi misal kalau pertanyaan saya, Mas, ada yang tanya-tanya, saya jawabannya terlalu kasar atau apa, mohon maklum. Saya lagi banyak masalah ya Mas Bro, atau pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, ataupun WA yang saya abaikan juga. Ini remote-nya masih kondisi merah atau off. Ini kita hijaukan dulu. Ini sudah hijau yang satunya. Oh, ini kita hijaukan semuanya, unsure back-nya. Ini dia nggak connect sih, ini dia kita hijaukan juga. Nah, ini connect, yang ini nggak connect. Semisal ini tak matikan yang satunya, ini masih nyala, apakah nyala? Oke, loh, mati lagi ya Mas Bro, nggak lama dia mati. Ya, jaraknya gini, jaraknya sekitaran 1 meter dia mati. Gini Mas Bro. Full pump masih nyala, motor masih bagus. Nah, harusnya, nah ini udah langsung mati. Bentar. Nah, harusnya kan 3 meter udah mati tuh. Nah, ini harus dekat sekali dengan modul SCU nya. Nah, ini saya tekan lagi, ini saya tarik, loh, mati. Jadi harus sering tekan tombol starter. Dari jarak yang begitu cepat, SCU nya dia udah gak ngerespon. Ini kemungkinan besar dari SCU nya yang bermasalah atau SCU nya yang error. Kita tekan lagi, misal ini segini
dia connect nggak loh. Di ini jarak segini, ini jarak satu tangan ini dia nggak bisa ngerespon. Nah, apakah dari baterainya? Kemungkinan baterainya Mas Bro. Oke, kita coba dulu ganti baterai ya Mas Bro. Kalau baterainya tetap, berarti SCU nya yang bermasalah. Ini dekat, kalau gini dekat gini, nah ini bisa tak jauhkan sedikit saja. Nah, dia langsung sinyal pemancarnya dari ID-nya dia nggak keterima sama SCU. Ini kemungkinan satu. Yang hal paling mudah ya dari baterai remote. Kalau baterai remote udah nggak bisa, kemungkinan ya nomor satu ini adalah SCU nya yang bermasalah. Ini buktinya pakai yang ini aja, ini tak matikan. Ini dua remote-nya dibawakan. Oke, ini tambah nggak bisa sama sekali. Oke, bentar tak ambilkan baterai dulu. Oke, ini baterai baru merek Panasonic. Coba kita ganti. Ini kita ganti remote yang aktif saja ataupun yang bisa, tapi jaraknya yang nggak mampu. Ini kayaknya baru, tapi saya juga nggak ngerti. Coba kita pasang. Betul ya. Oke, ini saya nyalakan hijau dulu. Nah, jarak segini aja udah nggak connect. Nah, apalagi yang jauh kayak gini ya Mas Bro. Nah, jauh kayak gini, jauh kayak gini, nggak sampai 1 meter, ini udah nggak bisa. Kalau deket, nah ini baru bisa. Berarti yang rusak kemungkinan dari SCU nya. Ini ceritanya gini, saya lihat dari WA nya, historinya. Ini SCU nya habis tabrakan, terus pecah, terus kemasukan air. Dari kemasukan air tersebut, ini kemungkinan besar, nah ini kemungkinan besar yaitu SCU nya yang bermasalah ataupun yang error. Coba kita melakukan refresh SCU dari remote yang aktif. Ini remote-nya kita abaikan. Ini remote yang ini kita abaikan ya Mas Bro. Kita konsentrasinya pada remote yang aktif. Oke, bentar. Kenceng banget. Oke, ini kita taruh sini dulu. Di sini kita mau pakai smart tool. Kita pakai smart tool. Oke, kita ingin mengetahui ID ECM-nya. Kalau ID ECM kita tanpa baca ID barcode atau tanpa bobol, ini bisa kita langsung tahu ID ECM-nya dengan asalkan dengan remote tersisa. ID ECM dengan ID key itu beda. ID ECM ini diperlukan ketika mau ganti SCU. Jadi agar sama dengan ID yang ada di ECU-nya. Gitu ya maksudnya Mas Bro. Smart tool. Baterai kita ganti tetapi tetap. Oke, di sini kita langsung masuk ke menu. Oke. Kita belajar satu-satu. Oke, ini udah kelihatan. Pilih Smart Key, pilih Honda, pilih motornya yang Vario. Kita melihat view Read HMID. Nah, Read HMID ini remote yang aktif tadi mana ya Mas Bro? Nah, kita coba aja. Kita masuk ke sini dulu. Ntar kita ulangi.
Vario, program Smart Key. Kita tes remote yang aktif yang mana. Remote yang ini kita matikan. Good, berarti ini remote ini yang remote ini yang masih aktif. Terus kita pindah lagi ke Read ECM ID. Ingat, Read ECM ID di sini adalah remote yang masih tersisa. Jadi kita tanpa baca di sini. Kita tanpa baca di sini ya Mas Bro. Nah, ini kan titik yang biasanya kita baca untuk melihat ID key. Kelihatan nggak? Ini ID key sama ID ECM biasanya kita tusuk di sini atau kita solder. Nah, berhubung ada sisa remote, ini kita nggak usah main tusuk. Langsung kita menuju ke bagian Read ECM ID-nya. Tekan enter. Turn on, ini kita sudah on. Nah, ECM ID-nya ini sudah keluar 0386120119. Kita catat. ID ECM 0386120119. 0386120119. Inilah yang diperlukan ketika akan mengganti SCU baru. Tanpa ID ECM ini kita tidak bisa mengganti SCU baru walaupun kita sudah membeli SCU baru tersebut. Jadi ini yang terpenting ataupun yang terpokok. ID key kita sepelekan, terutama ID key 2, ID key 3, ataupun ketika remote-nya sudah terisi dengan 4 slot, 4 remote. Yang dibutuhkan yaitu di key satunya yaitu sama dengan ID ECM. Ini ID ECM. Jadi kita siapkan SCU barunya, yang didaftarkan adalah ID ECM-nya. Oke, ini kita save, kita catat. Oke, kita sudah siapkan SCU barunya K59A71. Oke, ini kita proses ganti. ID yang kita daftarkan adalah ID ECM. Remote-nya 1, yang ini sudah nggak kepake. Apakah bisa didaftarkan ulang? Remote 2-nya ini nggak bisa. Ini otomatis buat hiasan saja. Jadi memang remote-nya Vario 150 ini hanya untuk satu kali pakai. Kalau yang nemu di jalan atau nemu yang di mana tetap nggak bisa dipakai. Oke, kita taruh saja. Kita biar bungkus plastik saja yang baru seperti ini ya Mas Bro, biar tahu nanti yang baru yang mana. Oke, celep. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita simak lagi di sini. Di sini kita langsung masuk ke menu tadi yang ke Vario. Kita masuk ke program Smart Key, kita masuk ke menu Refresh New SCU. Nah, Refresh New SCU, enter. ID yang akan kita masukkan di sini adalah ID ECM 03861. Kita masukkan 038612019. 038612019. Oke, 038612019. Tekan enter. Remote posisi dalam keadaan green ataupun hijau. Ini hijau, enter lagi. Oke, gini aja ya Mas Bro, kelihatan nggak? Red, kita redkan remote, enter.
Press off remote 2 kali. 1 2 enter. 2 kali lagi enter. Ini kita masuk mode pendaftaran SCU baru. Oke, 3. Ini angkanya kosong dilewati. Ini adalah angka 3. 1 2 3 enter. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 6 enter. 1 2 1. Ini adalah angka yang terakhir 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini SCU replace sukses. Angka yang terakhir adalah angka 9. Oke, enter. Test fob. Robotnya nyala merah. Oke, coba kita lepas SCU-nya. Oke, coba di sini kita pasang SCU yang sudah kita daftarkan. Perhatikan di sini, kalau di sini registrasinya berhasil, full pump juga nyala. Remote kita hijaukan dulu. Knob kita on. Full pump udah nyala. Ini tandanya sudah berhasil. Untuk errornya di sini kan dari jarak. Kemungkinan dari SCU-nya yang error. Nah, ini kita kan sudah ganti dengan SCU yang baru. Coba kita di sini kita jauhkan. 3 meter baru mati. Nah, ini baru dia normal. Nah, ini yang normal, Mas Bro. Coba kita di sini. Di sini kan jaraknya di sini. Misal remote-nya kita taruh jarak 1 meter. Ini kan dia masih connect. Nah, dia kan masih connect. Berarti jaraknya udah normal. Kita ambil remote-nya di sini, jarak 3 meter. Nah, ini udah mati. Kita maju lagi. Ini udah normal. Berarti yang error memang benar dari SCU-nya. Penangkap sinyalnya dia error. Jadi ketika kita mau ganti SCU, intinya di ID ECM-nya kita harus sesuaikan ID ECM dengan ID SCU. Itu saja, Mas Bro. Knob on, full pump nyala. Oke, kontak off. Beres, tinggal kita kirim balik ke Sidoarjo. Oke, terima kasih. Percayakan, hilang remote, hilang ID hanya di Hafiz Motor Pasuruan. Solusinya solusi hemat, solusi murah. Mantap.